Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang emerging trend in wireless networking. Di sini dengan saya Bagus Hermawan dengan NIM 2133008. Dan saya Muhammad Gufron Amin Asyari dengan NIM 213300049. Teknologi jaringan 6G. Dalam telekomunikasi, 6G adalah standar generasi ke-6 yang sedang dikembangkan untuk teknologi-teknologi komunikasi nirkabel yang mendukung jaringan data seluler. Jaringan tersebut direncanakan menjadi penerus 5G dan tampaknya akan lebih cepat. China meluncurkan satelit 6G pertama di dunia keluar angkasa di saat dunia tengah sibuk menerapkan jaringan 5G. Satelit ini diluncurkan untuk menguji pita spektrum baru untuk menggelar jaringan 6G di masa depan. Jaringan 6G bakal bisa menggunakan frekuensi yang lebih tinggi dari teknologi 5G yang ada sekarang ini. Generasi ke-6 teknologi nirkabel 6G diprediksi akan membawa lompatan besar dalam hal kecepatan, latensi, dan kapasitas 6G. 6G menjanjikan kecepatan hingga 1 terabit per detik atau gigabit per second, latensi 1 milidetik, dan mampu menghubungkan hingga 1 juta perangkat per kilometer persegi. Potensi teknologi jaringan 6G untuk masa depan. Teknologi jaringan 6G menjanjikan masa depan yang penuh inovasi dan kemajuan. Meskipun 5G telah menjadi arus utama dalam dukungan jaringan pada penjualan, potensi teknologi jaringan 6G secara singkat kecepatannya 1 terabit per detik, 100 kali lebih cepat dari 5G. Mengunduh film HD dalam hitungan detik, streaming video 8K tanpa buffering. Latensi 1 milidetik 10 kali lebih rendah dari 5G. Interaksi real time yang lebih responsif dan memungkinkan aplikasi baru seperti operasi jarak jauh dan kendaraan otonom. Kapasitas menghubungkan hingga 1 juta perangkat per kilometer persegi, mendukung proliferasi perangkat IoT, membuka jalan untuk smart cities dan industri 4.0, dan fitur utamanya frekuensi yang lebih tinggi, masif MIMO, AI, dan machine learning akan memanfaatkan AI dan machine learning untuk optimasi jaringan secara real time, meningkatkan efisiensi dan kinerja. Dampak jaringan 6G. Pada perkembangan masa depan, jaringan 6G akan membawa dampak besar pada masa depan. Berikut adalah beberapa poin penting. Yang pertama adalah kecepatan dan konektivitas. 6G akan memiliki kecepatan hingga terabit per detik, menghubungkan jutaan perangkat secara bersamaan. Dua, revolusi di kesehatan. Diagnosis medis jarak jauh yang lebih akurat dan efisien. Yang ketiga ada industri manufaktur dan transportasi. Robotika cerdas dalam produksi dan kendaraan otonom yang lebih maju. Yang keempat ada realitas augmentasi. Interaksi mendalam dengan dunia digital. Yang kelima ada keamanan dan privasi. Sistem keamanan canggih dan perlindungan data pengguna. Mesh networking. Teknologi mesh networking adalah teknologi jaringan yang menghubungkan perangkat secara nirkabel dalam jaringan yang terdesentralisasi, dan teknologi mesh merupakan teknologi baru yang memungkinkan perangkat di jaringan Anda memiliki kecepatan yang lebih tinggi, jangkauan yang lebih luas, dan koneksi yang lebih andal. Mesh networking menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan jaringan tradisional, seperti ketersediaan yang lebih tinggi. Jika suatu perangkat dalam jaringan mesh gagal, perangkat lain dapat mengambil alih fungsinya, menjaga jaringan tetap terhubung. Dan skalabilitas mesh network mudah diperluas dengan menambahkan perangkat baru. Keamanan yang lebih baik, meshwork lebih sulit direntas dibandingkan jaringan tradisional. Potensi teknologi mesh networking untuk masa depan. Yang pertama ada konektivitas yang luas.
Dengan jaringan mesh, perangkat dapat saling berkomunikasi tanpa tergantung pada satu titik pusat. Ini memungkinkan konektivitas yang lebih luas dan lebih andal. Yang kedua ada smart cities. Teknologi ini dapat diterapkan dalam smart city, memungkinkan pengelolaan lalu lintas, pencahayaan, dan infrastruktur lainnya secara efisien. Yang ketiga ada keamanan. Dengan banyak jalur komunikasi, mesh networking lebih tahan terhadap serangan dan kegagalan. Dampak teknologi mesh networking pada perkembangan masa depan. Smart home. Mesh networking ideal untuk menghubungkan berbagai perangkat di smart home, seperti lampu pintar, termostat, dan kamera keamanan. Wi-Fi publik. Mesh networking dapat digunakan untuk menyediakan Wi-Fi publik yang lebih andal dan aman. Jaringan perusahaan. Mesh networking dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat di kantor ataupun perusahaan, meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas jaringan. Vehicular communication. Sistem komunikasi kendaraan atau vehicular communication adalah jaringan komputer di mana kendaraan dan unit pinggir jalan adalah simpul komunikasi, saling memberikan informasi seperti peringatan keselamatan dan informasi lalu lintas. Mereka bisa efektif dalam menghindari kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Dalam sistem ini, terjadi pertukaran dan distribusi informasi antara kendaraan. Informasi yang dikirim meliputi kecepatan, posisi, akselerasi, pengereman, pergantian jalur, kontrol stabilitas, posisi gigi, dan lampu. Tujuan utama dari V2V adalah mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan tingkat keselamatan dalam berkendara. Teknologi Vehicular Communication menggunakan Dedicated Short Radio Communication, mirip dengan Wi-Fi. Frekuensi dengan digunakan termasuk 5,9 GHz yang memungkinkan komunikasi hingga jarak 300 meter. Setiap titik baik atau mobil komunikasi lalu lintas dan berkendara lain dapat menangkap, meneruskan, dan mengirimkan sinyal dalam bentuk jaringan. Dampak teknologi Vehicular Communication untuk masa depan. Yang pertama, pencegahan kecelakaan. Memungkinkan mobil berkomunikasi dengan mobil lainnya untuk berbagai informasi tentang kecepatan, posisi, dan perilaku di jalan. Ini membantu mengurangi resiko tabrakan dan kecelakaan, yang pastinya mampu menekan angka kecelakaan berkendara. Yang kedua, efisiensi lalu lintas. Dengan berbagi informasi tentang kondisi lalu lintas, pengemudi dapat menghindari rute yang padat dan memilih alternatif yang lebih cepat. Dan yang ketiga, pengoptimalan bahan bakar. Vehicular communication memungkinkan kendaraan berkomunikasi tentang kecepatan dan akselerasi sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar secara kolektif. Yang B, dampak negatif penggunaan. Yang pertama yaitu keamanan data, potensi pencurian data dengan adanya komunikasi antar kendaraan. Data tentang perilaku pengemudi dan lokasi kendaraan dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang kedua, kegagalan sistem. Jika sistem mengalami kegagalan atau gangguan, pengemudi akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan kendaraan lain. Dan yang ketiga, informasi tidak akurat. Kesalahan dalam mengirim atau memahami informasi antara kendaraan dapat mengakibatkan keputusan yang salah. Edge computing. Edge computing adalah proses komputasi yang berfokus pada traffic Internet of Things atau IoT untuk menyimpan dan memproses data penting secara lokal. Dalam konsep ini, pengolahan data dilakukan di tepi jaringan atau berdekatan dengan sumber data. Hal ini efektif mengurangi masalah terkait latensi dan bandwidth. Ini berarti data diproses dengan cepat dan direspon diberikan hampir secara instan. Perbedaan utama antara edge computing dan pemrosesan di cloud adalah lokasi pemrosesan data. Dalam cloud, data dikirim ke pusat data jarak jauh untuk diproses. Sementara dalam edge computing, pemrosesan data terjadi di dekat sumber data. Dampak teknologi edge computing untuk masa depan. Yang pertama, pengembangan web yang lebih cepat dan efisien. Peningkatan kinerja dan pengurangan latensi dengan memproses data lebih dekat ke sumbernya. Edge computing menghilangkan masalah latensi pada aplikasi web intensif data. Contohnya,
dalam platform e-commerce dengan fungsionalitas augmented reality atau AR, pemrosesan yang lebih cepat memastikan pengalaman penggunaan yang mulus. Peluang aplikasi baru, Edge Computing membuka pintu bagi pengembang untuk menciptakan jenis aplikasi baru yang memanfaatkan keuntungan komputasi terdistribusi. Sistem IT, kota pintar misalnya sangat bergantung pada infrastruktur komputasi tetapi untuk memberikan wawasan dan layanan yang tepat waktu kepada pengguna. Yang kedua, keamanan data yang lebih baik. Des- Desentralisasi data. Data tetap berada di perangkat lokal, mengurangi resiko kebocoran data. Dan yang kedua, pengurangan ketergantungan pada cloud. Edge computing mengurangi mengirim data dalam jumlah besar ke cloud untuk diproses, sehingga mengurangi resiko keamanan. Teknologi Wi-Fi 7. Wi-Fi 7 atau dikenal sebagai IEEE 802.11be adalah generasi terbaru dalam teknologi jaringan nirkabel. Peningkatan dari Wi-Fi 6 ke Wi-Fi 7 dirancang untuk menghadirkan pengalaman internet yang lebih baik dengan ciri-ciri lebih cepat. Wi-Fi 7 berpotensi memiliki kecepatan teoritis maksimal hingga 5,8 gigabit per second, jauh lebih cepat dari Wi-Fi 6. Kapasitas lebih besar. Wi-Fi 7 dapat menangani lebih banyak perangkat yang terhubung secara bersamaan tanpa perlambatan. Latensi lebih rendah. Waktu tunggu data berkurang. Ideal untuk aktivitas real-time seperti gaming dan video conferencing. Yang keempat ada efisiensi daya lebih baik. Perangkat yang terhubung ke Wi-Fi 7 dapat lebih hemat daya. Fitur utama Wi-Fi 7 meliputi yang pertama ada saluran 332 MHz. Wi-Fi 7 mendukung kecepatan yang signifikan lebih tinggi dengan mengemas lebih banyak data dalam setiap transmisi. Saluran 320 MHz berukuran dua kali lebih luas dibandingkan generasi Wi-Fi sebelumnya. 4K QAM atau Quadrature Amplitude Modulation memungkinkan setiap sinyal untuk menyematkan lebih banyak data secara pusat dibandingkan 1K QM dengan Wi-Fi 6E. Dampak teknologi jaringan Wi-Fi 7 pada perkembangan masa depan. Yang pertama, meningkatkan koneksivitas dan kecepatan. Wi-Fi 7 memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung dengan kecepatan tinggi secara bersamaan, ideal untuk Internet of Things atau IT dan rumah pintar. Streaming video 8K atau 16K dan game online tanpa buffering akan menjadi lebih umum. Bekerja dan belajar jarak jauh akan lebih medis berkembang pesat. Otomatisasi industri dan manufaktur akan lebih efisien dengan konektivitas yang lebih stabil dan cepat. Dan pertemuan virtual dan konferensi online akan lebih interaktif dan bebas anti lag. Yang ketiga, memperluas jangkauan dan akses internet. Wi-Fi 7 dapat menjangkau area yang lebih luas dengan sinyal yang lebih kuat, memantau menghubungkan daerah, perdesaan, dan terpencil. Teknologi ini memungkinkan penyediaan internet publik yang lebih cepat dan andal. Akses informasi dan pendidikan akan lebih mudah dijangkau oleh semua orang. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan privasi. Wi-Fi 7 memiliki fitur keamanan yang lebih kuat seperti WPA4, melindungi data dan privasi pengguna, enkripsi data yang lebih baik, dan akan membantu mencegah perentasan dan pencurian data. Dan keamanan cyber akan menjadi lebih penting dan terintegrasi dalam jaringan nirkabel. Dan yang kelima, mempercepat inovasi dan teknologi baru. Wi-Fi 7 memungkinkan pengembangan teknologi baru yang membutuhkan koneksi internet cepat dan stabil. Artificial Intelligence atau AI, Machine Learning, dan Augmented Reality AR akan berkembang pesat dengan jaringan yang lebih handal. Inovasi pendidikan dan transportasi akan semakin terakselerasi.
Internet of Things atau IoT. IoT atau Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat bersensor saling terhubung melalui internet untuk mengumpulkan dan mentransfer data. Kegiatan ini dilakukan tanpa bantuan komputer dan manusia. Proses transfer data dalam IoT menggunakan berbagai teknologi, seperti sensor QR code dan radio frequency identification atau RFID yang ada di perangkat. Dengan menghubungkan berbagai teknologi melalui koneksi internet, IoT memudahkan kehidupan sehari-hari. Misalnya perangkat yang terkoneksi dapat mengumpulkan dan menganalisis data untuk melakukan perintah secara otomatis. Dampak teknologi Internet of Things atau IT untuk masa depan. Yang pertama, efisiensi dan otomita- otomat otomatisasi. Positif, IT memungkinkan otomatisasi proses di berbagai sektor, termasuk industri, pertanian, dan rumah tangga. Contohnya smart home dapat mengatur pencahayaan, suhu, dan keamanan secara otomatis. Negatif, keamanan cyber menjadi perhatian utama karena semakin banyak perangkat terhubung, perlindungan data dan privasi harus diperkuat. Dan yang kedua, kesehatan dan perawatan medis. Positifnya, IoT memungkinkan pemantauan kesehatan jarak jauh seperti deteksi dini penyakit dan pengolahan kondisi kronis. Dampak negatifnya, perlindungan data medis dan keamanan perangkat harus diperhatikan. Sekian dan terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.